Welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Nabila Safira dari Prodi S1 Sistem Informasi. NIM 31300210014. Jadi, judul yang akan kita bahas adalah tentang manajemen proses. Simak video penjelasan saya kali ini ya. Selamat memperhatikan. Semangat. Manajemen proses. 1. Proses. Definisi proses. Program yang sedang dieksekusi atau unit kerja terkecil secara individu memiliki sumber daya unit terkecil yang dijadwalkan oleh sistem operasi. Pada awalnya, proses-proses dijalankan secara berurutan. Proses akan dieksekusi sampai akhir, baru kemudian pindah ke proses selanjutnya. Kelemahan sistem sekuensial, tingkat penggunaan atau utilitas prosesor rendah. Apa sih solusinya? Solusinya adalah sistem multitasking. Apa sih sistem multitasking itu? Sistem yang mempunyai sejumlah aktivitas yang sedang berjalan bersamaan. Multitasking dilakukan karena sistem operasi bisa melakukan penjadwalan penggunaan prosesor untuk sejumlah aktivitas. Pengaruh jika proses berjalan bersama. 1. Proses tidak saling mempengaruhi. Terjadi pada proses-proses yang tidak saling berhubungan dan tidak saling bekerja sama. Contoh, Microsoft Word dan Windows Music Player. 2. Proses saling mempengaruhi secara tidak langsung. Terjadi pada proses-proses yang tidak saling bekerja sama tapi mengakses sumber daya yang sama. Contoh, Microsoft Word dan Notepad. 3. Proses saling mempengaruhi secara langsung. Terjadi pada proses-proses yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan khusus. Contoh, browser internet. Siklus hidup proses. 1. Sistem sekuensial. Proses dijalankan, maka proses tersebut akan menguasai seluruh SD komputer dan berjalan sampai selesai. 2. Sistem multitasking. Proses mengalami sejumlah kondisi atau status selama siklus hidupnya. Masih dalam tahap inisiasi oleh prosedur sistem operasi, meliputi alokasi memori utama untuk proses pengisian tabel proses, pembuatan struktur data kendali untuk menyimpan informasi dan status proses. Ready, proses yang telah berhasil diinisiasi dan ditempatkan ke dalam antrian penjadwalan prosesor dengan cara menyisipkan rekaman baru ke dalam antrian disebut antrian ready. Namun, jika proses-proses dalam antrian ready terpilih oleh schedule untuk dijalankan, maka proses yang terpilih akan dimulai dieksekusi dan berubah status menjadi running menguasai prosesor sepenuhnya. Blockade atau waiting. Proses berstatus running beralih ke blockade karena membutuhkan pembacaan data dari piranti IO. Exit. Proses berstatus exit. Eksekusinya dihentikan baik secara manual proses telah selesai maupun tidak normal kesalahan sistem. Siklus hidup 5 status. Ketika proses berstatus blockade sedang menunggu event, lalu status menjadi suspend blockade, lalu ruang memori utama bisa digunakan untuk proses lain, lalu event muncul, lalu proses berstatus suspended ready, lalu akan diresume dalam status ready. Proses control block atau PKB. SO memerlukan banyak informasi mengenai proses pengelolaan proses informasi ini ada di PKB. Struktur datanya menyimpan informasi lengkap mengenai proses sehingga dapat menjadi siklus hidup proses. Informasi di PKB dikelompokkan menjadi 3, informasi identifikasi proses, informasi status proses, informasi kendali proses. Informasi identifikasi proses berkaitan dengan identifikasi proses yang dengan identifikasi ini diproses berkaitan dengan tabel-tabel lain. Identifiernya meliputi proses yang menciptakan dan pemakai. Informasi status proses. Informasi ini terdiri dari register proses. Saat proses berstatus running, informasi-informasi ini berada di register. Ketika proses diinterupsi, semua informasi register harus disimpan agar dapat dikembalikan saat proses dieksekusi kembali. Informasi kendali proses.
adalah informasi-informasi lain yang diperlukan SO untuk mengendalikan dan koordinasi sebagai proses aktif. Sekian beberapa informasi dari saya dan terima kasih.